Sa'id bin Amir al-Jumahi ada seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dia sempat melihat Khubayb bin Adi ketika hendak dibunuh di tiang salib. Saat itu kafir Quraisy ingin membalas dendam terhadap teman-teman mereka yang gugur di perang Badar. Sa'id mendengar suara Khubayb yang teguh dan tenang di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengar yang berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku salat 2 rakaat sebelum aku dibunuh, maka biarkanlah aku." Sa'id melihat Khubayb menghadap kiblat. Dia salat 2 rakaat yang sangat baik dan sangat sempurna. Sa'id melihat Khubayb menghadap kepada para pemuka Quraisy dan berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama salat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak salat." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan mata kepala sendiri memotong-motong jasad Khubayb satu demi satu. Mereka memotong jasadnya sebagian demi sebagian sambil berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin Muhammad menggantikanmu di tempat ini sehingga kamu bisa selamat?" Khubayb menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad terseluburi." Maka orang-orang berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia." Kemudian Sa'id bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka." Pada saat itulah Allah melapangkan dada Sa'id bin Amir untuk menerima Islam. Maka dia berdiri di hadapan kumpulan manusia mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan Quraisy, meninggalkan berhala dan patung-patung yang disembah kaum Quraisy, dan bahwa dia telah masuk dalam agama Allah. Sa'id bin Amir berhijrah ke Madinah menyertai Rasulullah dan ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan perang-perang lain sesudahnya. 2 orang khalifah Rasulullah itu mengenal kejujuran Sa'id dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id datang kepada Umar bin Khattab di awal khilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu takut kepada Allah saat berhadapan dengan manusia dan jangan takut kepada manusia saat engkau berada di jalan Allah. Janganlah kata-katamu menyelisih perbuatanmu, karena kata-kata yang paling baik adalah kata-kata yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang yang Allah serahkan urusannya kepadamu dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri dan keluargamu, serta bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan untuk menuju pada kebenaran dan jangan takut terhadap celaan orang yang jelas saat engkau berada di jalan Allah." Maka Umar menjawab, "Siapa mampu melakukan hal itu, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sepertimu, yang Allah serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu Umar mengundang Sa'id untuk membantunya dalam urusan negara. Umar berkata, "Wahai Sa'id, kami akan mengangkatmu menjadi gubernur Homs." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau jangan menimpakan fitnah kepadaku." Maka Umar pun marah dan berkata, "Bagaimana kalian ini? Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari menjauh dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu menolak." Kemudian Umar pun mengangkat Sa'id sebagai gubernur Homs. Lalu Umar bertanya kepadanya, "Maukah bila kamu mendapatkan gaji?" Sa'id menjawab, "Apa yang akan kulakukan dengan gaji itu, wahai Umar? Apa yang akan kulakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian Baitul Mal untukku telah melebihi kebutuhan." Kemudian Sa'id berangkat ke Homs.
Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Homs. Maka Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama orang-orang miskin di antara kalian sehingga aku bisa membantu mereka." Maka mereka menulis dalam sebuah lembaran, dan ternyata di dalamnya tercantum nama fulan dan fulan, serta di situ tertulis nama Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Umar pun menangis sambil meneteskan air matanya yang membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1.000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini untukmu agar bisa kau gunakan untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi tersebut pulang kepada Sa'id dengan menyerahkan kantong tersebut. Sa'id melihatnya, ternyata isinya adalah uang dinar, maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Maka istri menjadi ketakutan. Lalu dia berkata, "Apa yang terjadi, wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa kaum muslim kalah dalam satu peperangan?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar dari itu?" Sa'id menjawab, "Dunia telah datang kepadaku untuk merusak akhiratku dan cobaan telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya." Sang istri belum mengerti apapun terkait perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil uang dinar itu dan memasukkannya ke dalam kantong-kantong. Kemudian dia membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab datang ke bumi Syam untuk memantau keadaannya. Lalu Umar tiba di Homs yang juga dikenal dengan nama Al-Quwaifah untuk pengecilan kata dari Kufah. Kota Homs disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para pejabat dan gubernurnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar tiba di sana, orang-orang Homs bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian?" Mereka mengadukan sang gubernur kepadanya. Mereka menyebutkan 4 hal dari sikapnya. Masing-masing dari 4 hal tersebut lebih besar dari yang lainnya. Umar berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengannya. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah karena aku percaya kepadanya." Ketika mereka dengan gubernur mereka telah berada di hadapanku, aku berkata, "Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?" Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika hari sudah mulai siang." Aku berkata, Apa jawabanmu terhadap itu, wahai Sa'id?" Sa'id diam, kemudian berkata, "Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini, akan tetapi hal ini memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar menemui masyarakat." Umar berkata, "Maka aku berkata kepada mereka, apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Dia tidak menerima seorang pun di malam hari." Aku bertanya kepada Sa'id, "Apa jawabanmu terkait itu, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Demi Allah, aku juga sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang hari bagi mereka, sedangkan malam hari aku memberikannya kepada Allah." Aku bertanya, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Dia tidak keluar kepada kami 1 hari dalam sebulan." Aku bertanya, "Apa ini, wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di badanku ini. Aku mencucinya sekali dalam 1 bulan,
Lalu aku menunggu sampai kering, kemudian aku keluar menemui masyarakat. Kemudian aku bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku bertanya, apa ini wahai Said? Said menjawab, aku menyaksikan kematian Khubayb bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang musyrik memotong-motong jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad menggantikanmu di sini? Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tersusuk duri. Demi Allah, tidaklah aku teringat hari itu serta bagaimana aku membiarkannya dan tidak menolongnya, kecuali aku mengira bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan dugaanku kepada Said. Kemudian Umar memberinya 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Saat istrinya melihat hal itu, dia pun berkata, segala puji bagi Allah telah mencukupkan kita sehingga tidak perlu lagi bekerja keras. Berilah kebutuhan kita dan seorang pelayan. Said berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Said berkata, kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita.